Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali dengan saya Ratia Asriaudina dari kelas 23B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori feminisme dan penerapannya pada novel Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer karya Pramoedya Ananta Toer. Nah, feminisme merupakan kesadaran terhadap ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Feminis sebagai jembatan untuk menuntut persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki. Feminis memiliki makna lebih luas daripada emansipasi. Emansipasi cenderung digunakan sebagai istilah yang menuntut persamaan hak dalam aspek kehidupan masyarakat. Emansipasi hanya menekankan partisipasi perempuan tanpa mempersoalkan ketidakadilan gender. Sedangkan feminis sudah mempersoalkan hak serta kepentingan perempuan yang selama ini dinilai tidak adil. Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer merupakan satu di antara karya Pramoedya Ananta Toer. Novel ini adalah satu bentuk keprihatinannya atas pelecehan terhadap perawan remaja Indonesia, khususnya yang berada di daerah Jawa pada masa penjajahan Jepang. Penganiayaan terhadap perempuan-perempuan yang seharusnya dapat melahirkan generasi penerus bangsa, penganiayaan terhadap fisik dan mentalnya. Perawan remaja dilahirkan sebagai pembawa perubahan terhadap keterpurukan dirinya, keluarganya, bahkan bangsa. Tapi justru malah dihancurkan pada saat mereka berusia belia. Tidak ada pengampunan bagi gadis yang berasal dari manapun. Perawan remaja dijadikan alat pemuas para militer Jepang. Hubungan teori feminisme dengan novel Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer karya Pramoedya Ananta Toer, karena novel ini menceritakan pelecehan yang dihadapi para perawan remaja pribumi, khususnya dari Jawa. Novel ini menjadi inspirasi sebagai pelajaran. Selain itu, isi dari novel ini mengingatkan kita pada sejarah negeri, kehidupan dalam serba kekurangan dan keterpurukan. Alasan lainnya karena novel Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer karya Pramoedya Ananta Toer ini mengangkat kehidupan dan perjuangan tokoh utama, yaitu perempuan. Perempuan merupakan sosok yang sangat luar biasa untuk dibicarakan dan dibahas. Perempuan seringkali dikaitkan dengan keberadaan genre yang menjadi sebuah daya tarik sendiri untuk diceritakan dari banyak hal, termasuk perempuan sebagai manusia dengan hak-haknya. Sastra Indonesia memandang peran perempuan menjadi dua bagian kategori. Kategori pertama adalah peran perempuan dilihat dari segi biologisnya sebagai istri, ibu, dan anak atau berdasarkan tradisi lingkungan. Yang kedua yaitu bahwa perempuan berkedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, bukan sebagai pendamping suami. Boefe berpendapat bahwa feminis ialah teori tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial, atau kegiatan terorganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta kepentingan perempuan. Sedangkan menurut Yubahar Ilyas, feminisme adalah kesadaran atau ketidakadilan genre yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan perempuan itu sama dengan seorang laki-laki. Emansipasi seorang perempuan juga begitu penting dalam kehidupan, dalam bidang apapun. Seorang laki-laki juga dapat menjadi pendukung kaum perempuan selama ia memiliki rasa kepedulian dan tolerir terhadap kaum perempuan. Tujuan kajian feminisme adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan serta derajat laki-laki. Menurut Endaswara, dominasi pria terhadap perempuan telah mempengaruhi kondisi sastra lain. Yang pertama yaitu konvensi sastra didominasi oleh kekuasaan pria, sehingga perempuan selalu berada pada posisi berjuang terus-menerus ke arah kesetaraan gender. Yang kedua, perempuan selalu dijadikan objek kesenangan sepintas oleh laki-laki. Yang ketiga, perempuan adalah figur yang menjadi bunga-bunga bangsa, sehingga sering terjadi tindak asusila pria,
seperti pemerkosaan dan sejenisnya yang akan memojokkan perempuan pada posisi lemah. Gerakan feminis adalah suatu gerakan untuk mendobrak tataran sosial secara keseluruhan terhadap nilai-nilai perempuan agar mendapatkan kedudukan dan derajat yang sama baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum, seperti yang diperoleh oleh kaum laki-laki. Feminisme dalam kajian ini bukan berarti sebagai perlawanan dari kaum perempuan terhadap kaum laki-laki dari segi perbedaan jenis kelamin mereka, namun kesadaran akan persamaan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki kedudukan yang sering menimpa kaum perempuan, baik dalam lingkungan maupun lingkungan masyarakat. Sekian dari materi kali ini, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.